Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anastasia Umar dan rekan saya yang bernama Rohman Nur Aisyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teks eksposisi. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Yaitu yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Selanjutnya yaitu tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menyampaikan informasi kepada pembaca melalui sudut pandang tertentu. Dengan tujuan teks eksposisi tersebut, maka pembaca akan mudah memahami makna serta pengetahuan yang terkandung di dalam teks yang tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Tentang suatu teks dapat dikatakan sebagai pemateri pertama jika ada dua unsur yang utama, yaitu yang pertama gagasan dan mengandung fakta. Berikut adalah penjelasan tentang dua unsur dari teks eksposisi yang terkandung. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki gagasan secara singkat, padat, dan akurat. Memiliki gagasan. Unsur yang pertama dari teks eksposisi adalah yang mengandung sebuah gagasan. Ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran tujuan dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Untuk menyampaikan informasi kepada pembaca melalui unsur yang kedua dari teks eksposisi adalah mengandung fakta yang sebenarnya. Maka pembaca akan mudah memahami makna serta pengetahuan yang terkandung di dalam teks tersebut. Menyajikan informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi jika ada misalnya seperti unsur yang utama, yaitu memiliki gagasan dan mengandung pernyataan yang dapat. Berikut adalah penjelasan tentang dua unsur dari teks eksposisi tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Memiliki gagasan. Ciri-ciri teks eksposisi ada 5, yaitu gagasan. Memberikan informasi. Unsur yang pertama dari teks eksposisi, yang kedua menggunakan bahasa yang baku, yang ketiga berisi tentang sebuah fakta, yang keempat format memiliki banyak gagasan dan padat, penilaian, yang terakhir berisi dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Yang kedua mengandung fakta. Tesis. Unsur yang kedua dari sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama hingga pandangan penulis secara umum terkait topik menyajikan atau informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Rangkaian argumen dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, pendapat berupa alasan yang logis, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat hingga pernyataan menurut para ahli. Yang ketiga, penegasan ulang. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat, awal sekaligus menyajikan simpulan, dan kedua menggunakan bahasa yang baku, masalah yang dibahas. Yang ketiga berisi tentang sebuah fakta, yang keempat format penulisan singkat, jelas, dan padat. Materi tersebut dan yang terakhir berisi objektif dan tidak memihak. Selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan menurut para ahli. Yang ketiga, penegasan ulang. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Yang pertama yaitu eksposisi definisi, merupakan selanjutnya materi tersebut akan dilanjutkan oleh untuk Rohman Nur Aisyah. mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Yang kedua, eksposisi proses adalah teks yang memuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi
Kata-kata yang berkaitan dengan argumen, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dengan secara sederhana antara satu topik dengan topik yang lain. Kata-kata rujukan ini biasanya menjelaskan kesamaan atau kemiripan sifat dari suatu topik yang dibahas. Yang keempat, eksposisi pertentangan. Bisa juga dipahami sebagai teks yang memuat beberapa hal pertentangan dari hal yang satu dengan hal lainnya. Merupakan kelima yaitu yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Yang kedua, menyajikan suatu laporan dari adalah teks yang memuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir. Teks yang memuat ide dan gagasan utama untuk dibandingkan adalah teks hal yang satu dengan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana cara membuat satu topik dengan topik yang lain. Cara yaitu teks yang jenis ini biasanya menjelaskan tema, kesamaan atau kemiripan sumber untuk dari suatu topik yang dibahas. Yang ketiga, yang keempat, karangan eksposisi pertentangan bisa juga dipahami sebagai teks yang memuat beberapa hal pertentangan dari hal yang satu dengan hal lainnya. Berikut ini adalah contoh teks eksposisi laporan. Lingkungan hidup yang bersih bisa meningkatkan kualitas tujuan untuk menyajikan yang baik bisa ditentukan dari sebagaimana cara kita menjaga lingkungan. Yang keenam, menjaga kualitas hidup yang baik bisa ditentukan bagaimana cara kita menjaga lingkungan dan gagasan utama bersih untuk dibandingkan antara hal yang satu dengan hal kualitas yang lainnya. Kita menjaga lingkungannya hidup bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti munculnya wabah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan masyarakat. Buat karangan tulisan ini adalah bukti bahwa lingkungan bersih bisa membantu untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup kita. Teks gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin bisa menjadi alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Dalam satu RT yang terdiri dari beberapa kepala keluarga akan bisa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah hari yang baik yang ada bisa ditentukan bagaimana cara dan kita sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selain itu, hari Minggu bisa dijadikan sebagai jadwal kegiatan kerja bakti kita menjaga seluruh masyarakat bertujuan desa yang menghindari terjadinya pada pagi hari. Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan dalam kegiatan tersebut yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan masyarakat. Manfaat dapat dirasakan dalam kegiatan yaitu selain kebersihan dan kesehatan untuk mempermudah dan solidaritas antar warga akan gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara kebersihan rutin lingkungan bisa menjadi hal yang tidak bisa dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Dalam bermasyarakat yang terdiri dari beberapa kepala keluarga, masyarakat akan bisa dibagi menjadi beberapa kelompok kenyamanan sesuai dengan jumlah saja akan berimbas pada peningkatan dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selain itu, hari Minggu bisa dijadikan sebagai jadwal kegiatan kerja bakti rutin seluruh masyarakat desa yang dimulai pada pagi hari. Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan dalam kegiatan tersebut. Selain kebersihan, manfaat dapat dirasakan dalam kegiatan yaitu selain kebersihan dan kesehatan, hubungan solidaritas antar warga akan semakin kuat. Kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari dalam bermasyarakat. Kebersihan lingkungan masyarakat akan menjamin kesehatan dan kenyamanan dan tentu saja akan berimbas pada peningkatan berkualitas hidup. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.